Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Mahrus. Masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan bahas mengenai akuntansi terkait dengan pelunasan liabilitas jangka panjang. Namun sebelumnya saya akan mengulang sebentar pelajaran sebelumnya tentang hutang hipotek atau mortgage payable. Nah, kemarin kita sampai ke tabelnya ya, setelah kita selesai membuat tabel. Ini contoh hutang hipotek yang cicilannya tetap ya selama periode, sehingga nanti di akhir masa pinjaman atau saat jatuh tempo itu sudah lunas, nol. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah karena ini pembayarannya 1 Januari, maka per 31 Desember kita mempunyai utang. Jadi di sini 31 Desember ada utang bunga 36.000 dan ada, kalau kita lihat di ini ya, di tabelnya, di situ ada jadi nanti 1 Januari kita akan bayar ini ya, bayar cash 62.328. Itu untuk membayar bunganya 36.000, yaitu interest payable. Yang 26.328 adalah nanti untuk melunasi pokoknya. Jadi di sini ada porsi utang, ada porsi mortgage payable ya, yang nanti akan kita bayar 1 Januari. Jadi di sini dari kita punya utang total 400.000 ya. Per 31 Desember kan belum dibayar nih. 400.000 itu saldo utang kita, mortgage payable kita. Nah, dari 400.000 itu yang 26328 itu akan kita bayar nanti 1 Januari. Jadi 1 hari ya, atau meskipun beda tahun tapi esok harinya akan kita bayar. Jadi sebenarnya ini current liability. Jadi belum kita bayar ya, tapi akan kita bayar dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, jadi masuk current liability. Jadi ada porsi dari 400.000 itu ada porsi 26328 yang masuk current liability, yang sisanya 373672 itu masuk non current liability. Nah, nanti pas saat itu posisi 31 Desember 2019 karena belum dibayar. Nanti saat 1 Januari saat pembayaran ya seperti biasa, interest payable 36, kemudian mortgage notes payable 26328 ya. Nah, ini yang cicilannya 62328 cash. Begitu seterusnya. Jadi per akhir periode pokok yang nanti akan dilunasi tahun depannya itu akan masuk ke current liability. Nah, saldonya itu masuk ke non current liability. Nah, demikian penambahan penjelasan untuk mortgage payable. Nah, sekarang bagaimana kalau liabilitas jangka panjang itu dilunasi sebelum jatuh tempo. Jadi kalau setelah jatuh tempo kan tidak ada masalah ya, karena sudah ada amortisasi sehingga nanti tinggal membayar bunga terakhir dan membayar pokok ya sesuai dengan nilai nominal karena sudah diamortisasi. Nah, ini bagaimana kalau dilunasi sebelum jatuh tempo? Nah, di sini ada 3 jenis ya cara pelunasan, atau 3 bentuk cara pelunasan sebelum jatuh tempo. Yang pertama dilunasi dengan kas, jadi dibayar kas, tunai. Kemudian yang kedua, ini termasuk asumsi bunga tetap harus dibayar ya. Jadi bunga yang terutang termasuk pokoknya itu saldonya itu dilunasi semua gitu ya dengan kas. Yang kedua tidak dengan kas tapi dibayar atau ditukar dengan aset tetap. Jadi dibayar dengan menyerahkan aset tetap atau sekuritas. Sekuritas itu berarti bisa dengan menerbitkan saham ya, dengan menerbitkan saham, ditukar dengan saham. Yang terakhir adalah dengan modifikasi persyaratan liabilitas jangka panjang. Nah, sebenarnya dari ketiga bentuk pelunasan ini, itu persamaannya adalah yang paling penting adalah kita hitung berapa bunga terutang kita, termasuk nanti amortisasi, dan nanti akan ketemu carrying amount, nilai tercatat. Jadi saldo utang kita per tanggal pelunasan itu berapa, itu yang paling penting.
Jadi pertama ngitung dulu bunga yang terutang termasuk amortisasi dan berapa carrying amount. Jadi ngitung bunga dan amortisasi akan ketemu carrying amount atau nilai tercatat utang kita per tanggal pelunasan. Nah itu nanti tinggal dibandingkan. Carrying amount tinggal dibandingkan dengan kalau yang pertama dengan cash ya. Misalnya saldo utang kita berapa? Di luar bunga ya. Makanya kita harus membedakan antara bunga yang terutang dengan saldo utang kita berapa. Nanti kas yang kita bayarkan selisihnya berapa? Misalnya saldo utang kita 10.000 sementara kas yang kita bayarkan 12.000. Ini di luar pembayaran bunga ya. Nah, makanya nanti ada selisih 2.000. Nah, 2.000 inilah nanti yang akan dicatat gain atau loss. Kalau kasus ini berarti ya loss ya. Karena utangnya 10.000 dibayar 12.000. Jadi loss 2.000. Nah, itu masuk loss on extinguishment. Jadi nanti masuk laporan laba rugi ya. Other income and expense. Terus kemudian sama ya dengan kasus kedua juga sama. Kalau sudah ketemu carrying amount. Kalau yang kedua karena diserahkan dibayar dengan aset tetap, maka bandinginnya adalah carrying amount dengan nilai wajar ya, dengan nilai wajar aset tetap itu. Dengan nilai wajar aset tetap itu. Nanti ada selisih ya gitu ya. Ada selisih gain atau loss on extinguishment. Jadi itu. Jadi bandingin dengan nilai wajar aset tetap atau nilai wajar sekuritas. Kalau aset tetap berarti kan nanti ada dua gain atau loss yang diakui. Pertama gain atau loss dari pelunasan utang. Ya tadi bandingin antara carrying amount ya dengan fair value-nya, fair value aset tetap. Yang kedua adalah bandingin antara di sini carrying amount aset tetap dan fair value aset tetap. Jadi di situ ada gain atau loss disposal. Jadi kalau khusus aset tetap nanti ada dua macam gain atau loss. Yang pertama gain atau loss on extinguishment, itu yang pertama. Yang kedua adalah gain or loss on disposal of asset. Nah, kemudian yang ketiga adalah modifikasi persyaratan liabilitas jangka panjang. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas lebih lanjut lewat contoh. Intinya adalah harusnya jatuh temponya itu misalnya hari ini atau setahun lagi gitu ya. Kemudian kita ingin memperpanjang, itu modifikasi. Jadi modifikasi itu berbagai macam bentuknya. Bisa misalnya karena kita kesulitan keuangan jadi minta di modifikasi diperingan. Misalnya bunga kupon dikurangi atau dihapus, kemudian jatuh tempo diperpanjang gitu ya. Kemudian pokoknya pokok utang dikurangi dan lain sebagainya. Jadi itu sesuai dengan kesepakatan modifikasi. Nah, itu teman-teman istilahnya pelajaran tentang pelunasan liabilitas jangka panjang. Kemudian ini contoh yang pertama ya, misalnya dilunasi dengan kas ya. Jadi di situ 1 Januari 2019 ada hasil bayar 200 juta, jangka waktu 3 tahun, bunga 10%. Berarti kita bikin ini ya, bunga kupon ya. Terus bunga setiap tanggal 31 Desember, tingkat bunga 12%. Berarti kita bikin tabel amortisasi, jadilah tabel amortisasi seperti ini. Kemudian 31 Desember, nah itu yang saya lingkarin warna merah. Itu berarti misalnya di situ keterangannya dilunasi dengan harga 101 di luar pembayaran bunga. Jadi murni 101 itu untuk membayar utangnya. Bunganya dibayar tersendiri gitu ya. Artinya pakai uang sendiri gitu ya. Nah, dalam kasus ini berarti langkah pertama adalah hitung carrying amount nilai tercatat utang kita per 31 Desember 2020. Nah, berapa? Dalam kasus ini karena ini pas saat ini ya, pas angkanya itu pas sama dengan tabel, maka ketemu angka 196.428.571. Ya, ini namanya carrying amount saat pelunasan. Jadi sebelum
kita membuat jurnal pelunasan, langkah pertama membuat jurnal pembayaran bunga dan amortisasi. Jadi 31 Desember 2020 sesuai dengan tabel ya, ada interest expense 23188, ada notes payable di sini amortisasinya 3188776 dan ada cash 20 juta. Nah, 20 juta itu di luar yang tadi yang 101 tadi. Nah, seperti itu. Nah, dengan membuat jurnal ini, amortisasi ini, maka carrying amount-nya adalah ini, 196.428571. Berapa yang kita bayarkan untuk membayar utang kita yang saldonya 196 ini? Di situ 101. 101 itu 101% kali nilai nominal 200 juta. Jadi 202 juta. Nah, berarti ada rugi ya. Jadi nilai tercatatnya 196 sementara dibayar dengan cash 202. Jadi ada rugi 5.571. Nah, disinilah kita mengakui adanya loss on extinguishment. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah ya tadi di luar pembayaran bunga yang 101. Bunganya berarti dibayar terpisah. Jadi cash yang total kita keluarkan adalah 20 juta untuk bayar bunga dan 202 untuk bayar saldo utang kita. Demikian ya teman-teman untuk pelunasan dengan cash. Kalau dengan aset, kalau ini dengan aset tetap ya, aset tetap, kalau dengan aset tetap sama ya. Jadi intinya berapa carrying amount nilai tercatat utang kita. Misalnya di situ diketahui nilai utang tercatat 200 juta. Kita bandingkan dengan nilai wajar aset tetap yang kita serahkan. Contohnya misalnya di sini 190. Jadi di sini ada keuntungan ya, keuntungan apa istilahnya pelunasan, gain on extinguishment. Jadi notes payable-nya 200 juta gitu ya. Nanti di debit. Kemudian nilai properti kita, real estate kita, nilai wajarnya 190. Jadi ada keuntungan 10, gain on extinguishment. Sementara di sini nilai bukunya 210. Jadi real estate kita kredit sesuai dengan nilai bukunya 210. Nah, di sini ada loss on disposal. Jadi ada penurunan nilai wajar. Yang awalnya 210 menjadi 190. Jadi ada penurunan sebesar 20. Nah, disinilah apa istilahnya yang perlu kita cermati bersama. Jadi kalau untuk khusus yang pelunasan dengan aset tetap, ada dua gain atau loss yang harus kita cari. Yang pertama adalah gain atau loss on extinguishment atau untung atau rugi dari pelunasan, yaitu dengan membandingkan antara nilai tercatat utang kita, di sini 200 juta, dengan nilai wajar aset yang kita serahkan, 190. Ketemulah gain on extinguishment, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mencari gain atau loss on disposal. Jadi kita cari tahu berapa nilai buku aset kita. Di sini 220 ya, kita catat 220 sesuai dengan nilai bukunya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai wajarnya. Di sini 190. Jadi ada penurunan nilai buku ke nilai wajar 20. Jadi ini loss on disposal. Nah, itu kalau aset tetap. Kemudian yang kedua adalah saham ya. Sebenarnya sama caranya, yaitu bandingkan antara nilai tercatat utang kita. Di sini misalnya tadi kasusnya sama 200 juta. Dibandingkan dengan nilai wajar, total nilai wajar saham yang kita serahkan. Di sini 30.000 lembar saham, nilai wajarnya adalah 6.000, berarti total ada 180.000 ya, ada 180.000 nilai ya. Nilai total nilai saham itu 180 juta maksudnya, 180 juta. Sehingga kita mengalami keuntungan. Soalnya utang kita 200 juta dibayar dengan saham yang nilainya 180 juta. Jadi ada gain on extinguishment. Jadi 180 juta itu total nilai wajar, terdiri dari nilai par, share capitalnya di situ 4.000 ya, kali 30.000, jadi 120 juta. Kemudian sisanya share premium. Jadi total 180. Share capitalnya, nilai parnya 120, share premiumnya 60 juta. Nah, ini teman-teman pencatatan untuk pelunasan ya dengan aset tetap atau sekuritas. Nanti insya Allah kita sambung lagi dengan pelunasan
bentuk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.